Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Baik, sebelum ibadah persekutuan doa dimulai, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama ibadah berlangsung. Puji syukur pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Meskipun masih melalui Zoom atau daring, namun tidak mengurangi rasa sukacita yang ada, nggih, Bapak Ibu sekalian. Untuk memasuki ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Praptiningsih dengan tema ketulusan merobohkan sekat yang memisahkan. Untuk itu mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengawali persekutuan kita pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 288 bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Kita kepujikan bait yang kedua. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya aja. Bait yang keempat. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia yang kekal kuasanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari kita bersama-sama satukan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu saat ini ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu ya Bapa, karena kami dapat mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, sebentar kami akan memulai persekutuan ini ya Bapa, kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami, sucikan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Biarlah apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya karena hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir persekutuan nanti ya Bapa. Tuhan juga kiranya berkati jaringan sinyal kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami dapat mengikuti persekutuan ini tanpa kendala apapun. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Praptiningsih, mari kita pujikan bersama-sama dengan kesungguhan hati kita melalui Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan yang ketiga, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kita pujikan bait yang ketiga. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kabaripun sehat sedaya nggih? Ya, selamat malam. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, puji Tuhan. Ya, saya ulangi kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam juga yang kakung, yang putri, yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa keluarga pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Bapa membimbing dan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, Bapa urapi kami, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Yesaya 59 ayat 9 sampai 15. Dilanjutkan dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 35. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Yesaya 59 ayat 9 sampai 15. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu keadilan telah jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tengah gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tengah umum. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Dilanjutkan dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 35. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya,
Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema ketulusan merobohkan sekat yang memisahkan. Ketulusan merobohkan sekat yang memisahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini adalah malam yang luar biasa, anugerah yang besar buat saya, karena pada malam hari ini saya dipercaya pada Bapak Ibu Majelis dan Pak Pendeta untuk saya membawakan firman pada malam hari ini. Yang mana kemarin saya itu sempat kurang enak badan dan puji Tuhan, tadi siang saya di WA sama Pak Pendeta, dan saya siap Pak, saya sudah sehat. Nah, puji Tuhan, malam ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Kembali ke firman Tuhan kita pada malam hari ini, ketulusan merobohkan sekat yang memisahkan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari Minggu kita sebagai orang percaya, kita pasti beribadah, bersekutu bersama di gereja. Meskipun untuk saat ini masih ada yang beribadah secara online karena pandemi saat ini. Tetapi tidak mengurangi sukacita dan berkat Tuhan dalam kita beribadah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang gereja, kita saat ini kita sebagai jemaat GKJ Mijen, kita pasti mengetahui bahwa gereja kita berada di dalam lingkungan warga RT 03 RW 09 Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen. Wah, ini komplit sekali ini Bapak Ibu Saudara. Saya mencari alamatnya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bercerita tentang ibadah, gereja kita pasti termasuk dalam lingkungan rukun tangga dan rukun warga di warga RT 03 dan RW 09. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada pertanyaan untuk kita semua. Apakah gereja kita sudah berdampak bagi masyarakat di sekitar kita? Apakah gereja kita sudah berdampak bagi masyarakat sekitar kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, pasti kita semua sebagai warga GKJ Mijen mempunyai jawaban yang sama. Ya, sudah berdampak bagi warga sekitar. Sudah berdampaknya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat beberapa kegiatan di beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi dan sudah pandemi kemarin, kita banyak sekali kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat sekitar juga gereja di luar GKJ Mijen. Contohnya yaitu pada saat beberapa waktu yang lalu kita mengadakan kegiatan donor darah yang kita selenggarakan bersama dengan PMI. Nah, itu berdampak sekali untuk masyarakat sekitar juga untuk orang banyak. Nah, di situ yang ikut juga tidak hanya dari jemaat GKJ Mijen, yang ikut juga dari ada GKJ dari gereja lainnya, juga dari masyarakat sekitar. Nah, ini sangat berdampak sekali karena kita bisa membantu bagi orang-orang yang membutuhkan darah. Nah, di sini berdampak sekali untuk masyarakat sekitar. Dan masih banyak lagi. Dan selain itu masih ada lagi kegiatan setiap bulan Ramadan. Nah, ya, itu kita lintas komisi ya dari KWD Sekolah Minggu itu mengadakan bakti sosial, juga berbagi berkat kepada saudara kita yang beragama Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berbagi makanan kepada mereka.
kita bisa berbagi minuman kepada mereka. Kita bisa berbagi di panti asuhan kemarin. Kita juga berbagi kepada ojek-ojek di sekitar gereja kita, di Pasar Mijen, atau mungkin di Jatisari. Nah, itu juga gereja bisa berdampak dengan masyarakat sekitar. Selain itu juga, waktu lalu kita juga mengadakan pasar itu sembako murah gratis, juga pengobatan gratis di GKJ Mijen. Dan banyak masyarakat yang mengikutinya. Meskipun karena terbatas, jadi juga tidak banyak yang ikut juga. Tapi sudah luar biasa dampak gereja kita untuk masyarakat sekitar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setiap gereja pasti mereka berdampak untuk masyarakat sekitar. Meskipun dengan kegiatan yang berbeda. Tetapi kita bersyukur, gereja kita di lingkungan masyarakat yang toleransinya begitu baik. Kita bisa bersama-sama untuk kegiatan bersama, kita gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar gereja kita. Di sekitar juga jalan-jalan menuju gereja kita. Itu menunjukkan bahwa kerjasama di sini sangat luar biasa. Tidak melihat perbedaan yang ada, tetapi kita bersatu meskipun beda, tetapi kita bisa bekerja sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana gereja bisa membangun relasi dengan masyarakat sekitar dengan baik? Itu bukan agenda yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Itu membutuhkan kerjasama yang baik. Kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita pasti membutuhkan orang di sekitar kita untuk kita bekerja sama, untuk kita bersatu, untuk kita bisa bergotong royong, sehingga bisa berdampak untuk masyarakat sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita mempunyai kegiatan itu juga ada yang tidak suka, pasti ada. Ada yang tidak suka, mungkin kegiatan yang sudah kita lakukan ada orang nggak mau tahu, ya sudahlah, itu sudah ada yang mengurus, ya sudah, saya nggak mau tahu. Ada yang nggak, pokoknya cuek, nggak mau bantu. Kadang ada yang seperti itu, tapi di gereja kita tidak ya Bapak Ibu Saudara. Kita semua bersatu hati ya untuk membangun gereja kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita nggak mau bersama, kita nggak mau mengenal satu dengan lainnya, bagaimana gereja kita bisa berdampak dengan baik? Tuhan memberikan teladan yang luar biasa di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 35 tadi. Di sini Tuhan memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa. Memberikan teladan buat saya juga Bapak Ibu semua. Sebuah kisah ketulusan yang diberikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yang sudah kita baca tadi dalam Injil Lukas. Ketulusan yang ditawarkan tentunya akan dapat merobohkan sekat yang memisahkan antara suku yang berbeda. Meskipun ada perbedaan, pasti bisa kita robohkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau bersatu, kita mau bekerja sama, kita mau bantu satu yang lainnya, kita mau menolong, menopang, kita bisa untuk meraih semuanya itu. Dapat merobohkan sekat yang memisahkan antara suku yang berbeda. Saat pemahaman masyarakat pada waktu itu, orang Samaria yang tidak percaya kepada Allah Israel, tetapi sikap hidup mereka sangat diperkenankan Allah. Orang Samaria yang tidak percaya kepada Allah Israel, tetapi sikap hidup mereka sangat diperkenankan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan memberikan teladan yang begitu luar biasa, lewat orang Samaria yang begitu tulus dan rendah hati, dia mau menolong orang yang tidak dia kenal. Meskipun sebelumnya ada imam dan orang Lewi yang lewat, tetapi mereka tidak mau menolong. Mereka tidak mau merawat orang yang dirampok tadi. Tetapi Tuhan lewat orang Samaria ini yang tidak tahu bahwa tidak percaya kepada Allah Israel, dia mau menolong, dia mau merawat,
dan dia mau merawat sampai sembuh orang yang dirampok tadi. Padahal dia tidak mengenal. Tetapi apa? Tuhan memberikan hati yang tulus kepada orang Samaria itu. Dia sangat diperkenankan sehingga dia bisa menjadi teladan untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, di sini walau hanya perumpamaan, namun ada pesan yang mendalam di dalamnya. Kita bisa melihat orang Samaria yang sangat tulus, dia mau menolong, dia mau merawat orang yang tidak dikenalnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan bersama yang dibangun kalau tidak ada kecurigaan itu pasti akan baik hasilnya. Tidak boleh curiga satu dengan lainnya. Kalaupun mungkin lainnya juga hebat, kita bangga, oh iya gereja mempunyai orang-orang yang sangat luar biasa, bertalenta. Nah kita harus dukung Bapak Ibu Saudara, kita harus dukung supaya apa? Membangun gereja ini menjadi gereja yang sangat solid, kuat dalam iman, itu adalah yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapat membangun dengan baik, tidak ada rasa curiga, kita mau mengakui keberadaan masing-masing pribadi, saling menghormati perbedaan, kita juga saling memperhatikan dan menolong, kita pasti akan menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Hal yang sudah disebutkan tadi hanya contoh Bapak Ibu Saudara, dari ketulusan yang dibangun dalam kehidupan bersama. Jadi kita harus apa? Menghargai adanya perbedaan. Kita enggak boleh saling curiga. Kita harus apa? Saling memperhatikan dan menolong. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang sama Bapak Ibu Saudara, dituliskan dalam Yesaya 59 ayat 14-15a, dikatakan, hukum telah terdesak di belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebuah kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat ini rasanya mendekati tepat untuk menggambarkan keadaan bangsa Indonesia untuk saat ini. Ada berapa orang yang menyalahgunakan hukum, kekuasaan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, apa Tuhan berkenan dengan semuanya ini? Tuhan tidak akan berkenan. Tuhan pasti akan marah dengan semuanya. Tentu saja tidak berkenan. Karena kalau kita diberikan kekuasaan, apa kita juga akan menggunakan dengan sesuka hati kita. Kita akan melanggar hukum yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yesaya 59 ayat 15b dikatakan, tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Lalu apa Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Yang kita lakukan adalah kita tinggalkan kejahatan, kita tinggalkan, dan kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita mengakui kita adalah orang yang berdosa. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita kalau mau mengaku di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pengampunan. Nah, selain itu, kita harus kembali kepada Allah. Menurut hukum-hukumnya dengan apa? Ketulusan hati. Kita kembali kepada Allah dan menurut hukumnya dengan ketulusan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan firman, memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengikutinya, teladan yang Tuhan berikan. Kita kembali kepada Allah dan mengikuti menurut hukum-hukumnya dengan ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak bersama-sama
untuk menawarkan dan mempraktekkan ketulusan dalam menjalin kehidupan bersama. Walaupun ada sekat yang memisahkan kita dalam hidup bersama, namun semua akan roboh dengan ketulusan yang kita tawarkan, akan roboh dengan ketulusan yang kita berikan, akan roboh dengan ketulusan yang kita berikan kepada semuanya, kepada semua yang membutuhkan uluran tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalin kehidupan bersama dengan lingkungan sekitar, dengan menerima satu dengan yang lain yang berbeda. Mau mengenal dan memperkenalkan diri, mau menanggung dan menopang saat yang lain membutuhkan pertolongan kita. Menjalin kebersamaan dengan kegiatan bersama, meskipun ada perbedaan, tetapi kita tetap bisa bersama. Dengan menjalin ketulusan, menjalin kerjasama yang baik, kita bisa menolong satu dengan lainnya, menopang yang membutuhkan bantuan kita, memperhatikan mereka yang akan menjauh dari hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama membangun kebersamaan dengan ketulusan hati kita. Seperti orang Samaria tadi, itu teladan yang sungguh luar biasa. Meskipun tidak mengenal, tetapi orang Samaria tadi mau menolong, mau mengobati sampai sembuh. Tuhan memberikan teladan yang sungguh luar biasa. Malam hari ini, mari kita bersama-sama mencontoh teladan yang diberikan Tuhan lewat orang Samaria tadi. Meskipun berbeda, meskipun kita tidak mengenal, kita mau menolong orang lain. Selamat membangun kebersamaan dengan ketulusan yang kita tawarkan. Tuhan memperkenankan keberadaan kita berdampak bagi lingkungan sekitar untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini. Berkati dan mampukan kami untuk dapat membangun kebersamaan dengan ketulusan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, dan gereja-Mu dapat berdampak untuk masyarakat sekitar. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Karya. Silakan Mbak Karla. Ya, terima kasih Ibu Praptiningsih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menanggapi firman Tuhan tadi melalui persembahan. Persembahan dapat diserahkan melalui transfer ke nomor rekening bendahara gereja atau dikumpulkan terlebih dahulu dan diserahkan di gereja pada saat ibadah Minggu Raya. Untuk mengiringi persembahan pada hari ini, bersama-sama kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
menyajikan bait yang kedua. Sana saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus dengan doa persembahan dan penutup. Sebelumnya dari Bapak Ibu yang sudah hadir, apakah ada yang ingin didoakan? Baik, mungkin belum ada. Untuk pokok doa minggu ini ada 5 pokok doa. Untuk yang pertama, warga yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan. Yang kedua, kegiatan gerejawi GKJ Mijen Semarang meliputi majelis, komisi, blok, panitia, dan pelayan gereja. Yang ketiga, kegiatan sekolah anak-anak. Yang keempat, tenaga kesehatan dan petugas garda terdepan. Yang kelima, pemerintahan bangsa Indonesia. Nanti akan digabung oleh doa persembahan dan penutup. Untuk pokok doa pertama, warga yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan, dimohon dengan kasih Ibu Wiwi. Halo Ibu Wiwi, selamat malam. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Untuk pokok doa yang pertama, dimohon dengan kasih Ibu Wiwi. Untuk pokok doa yang kedua meliputi kegiatan gerejawi GKJ Mijen Semarang, dimohon dengan kasih Ibu Vina. Selamat malam Ibu Vina. Untuk Ibu Vina, selamat malam. Halo ya. Oh iya Pak Iwan. Untuk pokok doa yang kedua dimohon dengan kasih Bapak Iwan. Untuk pokok doa yang ketiga meliputi kegiatan sekolah anak-anak, dimohon dengan kasih Bapak Gunawan. Selamat malam Bapak Gunawan. Ya, dimohon dengan kasih Bapak Gunawan untuk mendoakan kegiatan sekolah anak-anak. Dan pokok doa selanjutnya meliputi tenaga kesehatan dan petugas garda terdepan. Dimohon dengan kasih Ibu Kurnia Astuti. Selamat malam Ibu Kurnia Astuti. Untuk Ibu Kurnia Astuti, selamat malam. Selamat malam Mbak Carla. Iya. Oh ya. Ibu Kurnia Astuti mohon untuk tenaga kesehatan dan petugas. Untuk selanjutnya pemerintahan bangsa Indonesia, kami mohon dengan kasih Ibu Sawina. Selamat malam Ibu Sawina.
Untuk Ibu Sawina, selamat malam. Mungkin bisa diganti oleh Ibu Rustini. Selamat malam, Ibu Rustini. Oh ya, mic-nya Bu, dibuka Bu. Oh ya. Untuk Ibu Rustini dimohon dengan kasih mendoakan pemerintahan bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya persembahan kami mohon dengan kasih Ibu Cahyati. Selamat malam Ibu Cahyati. Selamat malam, Mbak. Ya, untuk Ibu Cahyati dimohon dengan kasih untuk mendoakan terkait persembahan. Terima kasih, siap. Oh ya, Ibu. Untuk selanjutnya doa penutup yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Dimohon dengan kasih Ibu Wiwi. Selamat malam Ibu Wiwi. Mbak, saya tadi doa apa, Mbak? Oh iya ya, maaf Bu, maaf Bu. Untuk penutup yang diakhiri oleh doa Bapak kami dimohon dengan kasih Bapak Denny Irawan. Untuk Ibu Rustini, Ya, doa apa, Mbak? doanya warga yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan. Loh, Bangsa dan negara. ulang coba. Bangsa dan negara. Oh iya, bangsa dan negara Bu, mohon maaf Bu. Oh, bangsa dan negara. Bu Wiwi yang sakit tadi dah? Iya betul. Nah, Untuk urutannya yang pertama Ibu Wiwi, ya, yang kedua Bapak Iwan, yang ketiga Bapak Gunawan, yang keempat Ibu Kurnia Austuti, yang kelima Ibu Rustini, ya. yang keenam Ibu Cahyati, dan yang terakhir Bapak Denny Irawan. Mungkin dari Ibu Wiwi bisa langsung dimulai. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Marilah pada malam hari ini kita akan berdoa menghampiri tahta Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan pun sudah memberikan berkat melalui makanan rohani, melalui persekutuan doa firman yang disampaikan oleh Mbak Prati. Biarlah firman yang sudah disampaikan ini menjadi rema dan kekuatan iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat mencontoh teladan dari orang Samaria yang sudah ditolong dari segala permasalahan yang dihadapi. Dan Tuhan pun sudah memberi teladan bagi kita melalui perumpamaan orang Samaria tersebut. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan akan menjamah, menengok, memberi kesembuhan melalui makanan dan obat-obatan yang diminum maupun yang dimakannya. Terkhusus kami berdoa pada malam ini untuk Bu Rustini yang kurang sempurna kesehatannya beberapa akhir hari ini. Kiranya Tuhan akan memulihkan kesehatan Bu Rustini.
Juga saudara kami yang lain, Tuhan akan melawat dan memulihkan kesehatannya, sehingga saudara kami boleh bersama-sama kembali bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara kami yang sedang menderita sakit maupun dalam pemulihan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Dan doa kami selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami, Bapak Iwan. Terima kasih. Melanjutkan doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Mijen, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Mijen. Kiranya Tuhan senantiasa berkati gereja kami supaya tetap menjadi terang bagi setiap lingkungan kami, dan terlebih untuk para majelis yang bekerja untuk menyelenggarakan aktivitas di gereja kami. Tuhan berkati Tuhan di dalam ketulusan, keikhlasan, di dalam dan Tuhan dan keluarga yang mendukungnya. Kiranya Tuhan berkati sehingga memampukan para majelis boleh bekerja dengan maksimal. Demikian juga untuk komisi dan berkati sehingga kami boleh bekerja dengan maksimal dengan apapun yang talenta sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat yang melayani dalam setiap langkah hidup kami boleh menjadi pelayan yang setia, pelayan yang taat Tuhan dalam setiap langkah kami. Secara khusus kami untuk Bapak Pendeta Doni Irawan yang akan kami Tuhan berkati di dalam setiap langkah hidupnya, terlebih pada tanggal 12 yang akan datang akan melaksanakan perkataan nikah. Dan berkati dari saat ini sampai saatnya nanti di dalam kesehatan, perlindungan kasih-Nya, dan Tuhan lancarkan segala sesuatu yang akan dilaksanakannya pada pemberkatan nikah yang akan datang. Bapak, kami kembali serahkan gereja kami dan jemaat kami Tuhan dalam penyertaan-Mu saja. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam penyertaan-Mu saja. Ampuni kami Yesus atas segala dosa-dosa kami. Doa kami akan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Doa selanjutnya kami berdoa kepada untuk sekolah anak kami. Ya Tuhan yang di dalam kerajaan surga, yang bertahta dengan segala kemuliaan dan segala kebesaran-Mu, pada malam hari ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, mohon bimbingan-Mu, mohon perlindungan-Mu, khususnya buat anak-anak kami yang masih bersekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, atau juga yang sudah di perguruan tinggi. Karena kondisi pandemi yang belum berakhir ini, Tuhan tolong, Tuhan berikan semangat, walaupun sekolah secara daring di rumah masing-masing. Tuhan bukakan jalan, Tuhan memberikan semangat kepada anak-anak kami, agar dapat tetap belajar dan belajar, walaupun di rumah. Dan biarlah Tuhan selalu bukakan jalan bagi kami. Dan lindungilah anak-anak kami yang beraktivitas, yang masih tatap muka di sekolah, ataupun yang di rumah. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing. Biarlah Tuhan selalu menolong kami, menjauhkan dari segala kesulitan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah semangat anak-anak kami terpelihara di dalam tangan kasih-Mu. Dengan kondisi seperti ini, biarlah Tuhan bukakan jalan.
yang tadinya sudah masuk sekolah tatap muka, sekarang sudah belajar di rumah lagi karena kondisi pandemi yang belum berakhir. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kami. Ya Tuhan, tolonglah kami dan keluarkan kami dari segala kesulitan-kesulitan kami, khususnya jemaat kami di GKJ Mijen. Dan biarlah anak-anak kami dapat melanjutkan aktivitas kami di rumah maupun yang bersekolah. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Allah kami, boleh sapa di dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan kami dan kesehatan sehingga kami dari pagi sampai saat ini dapat beraktivitas melakukan tugas-tugas kami masing-masing. Terlebih malam hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadikan kekuatan di dalam kami melangkah menjalani kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, doa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bertugas di dalam dunia kesehatan. Saat ini sedang ada situasi pandemi. Kami mohon berkati saudara-saudara kami ini dengan kekuatan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, juga rasa tanggung jawab, cinta kasih kepada sesama, sehingga dalam melakukan tugas-tugasnya ini boleh terus kasih Tuhan untuk yang sedang mengalami sakit. Kami berkati keluarganya, tempat pekerjaannya, rumah sakit ini, sehingga menjadikan saudara-saudara kami yang sedang mengalami serangan virus ini tetap kuat, tetap semangat oleh karena perawatan dari para medis ini. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia, kiranya boleh bersama-sama menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah, supaya tidak terjadi penyebaran virus yang lainnya, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Mampukan kami untuk dapat menjalankan apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah ini di dalam memutus mata rantai pandemi ini. Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga usaha-usaha saudara-saudara kami yang di bidang kesehatan ini di dalam menemukan cara-cara atau menemukan vaksin supaya pandemi ini boleh cepat berakhir. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini ada, tetapi juga Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara kami di dalam bidang kesehatan ini ke dalam tangan Tuhan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami akan melanjutkan doa kami yang akan disampaikan oleh saudara kami. Nah, pada malam hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami.
Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta jajarannya yang menjalankan tugas pemerintahan. Kiranya Bapak beri hikmat makrifat-Mu sehingga apa yang dilaksanakan betul-betul dapat dirasakan oleh bangsa dan negara kami, dan Engkau akan memberi hikmat makrifat sehingga Bapak Presiden di dalam melaksanakan roda pemerintahan ini akan selalu takut dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang menjadi program daripada pemerintahan kita, semuanya ini demi kemakmuran dan keadilan yang akan kami rasakan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana alam, baik gunung meletus, banjir, tanah longsor. Bapak kiranya akan memberi penghiburan, memberi kekuatan buat saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana. Kami yakin dan percaya saudara-saudara ini dapat menerima semuanya ini dengan penuh ucapan syukur. Bapak, kami serahkan pemerintahan negara kita Indonesia tercinta ini di dalam kuasa tangan-Mu. Dan terkhusus kami berdoa untuk pemerintahan di Kota Semarang. Kiranya Bapak berkati Bapak Gubernur yang memimpin rakyat di Kota Semarang ini, kiranya Bapak anugerahi kesehatan sehingga apa yang dilaksanakan dapat kami rasakan bersama. Kami serahkan seluruh pemerintahan atau program-program yang telah direncanakan, kiranya Bapak berkati sehingga dapat terwujud dan dapat kita rasakan bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Bapak, sekali lagi kami serahkan pemerintahan di Kota Semarang ini di dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjauhkan segala bencana yang akan menimpa, terkhusus untuk warga Kota Semarang ini. Sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sukacita, dengan aman dan damai, karena keadaan di sekitar kita, Tuhan selalu melindunginya. Bapak, doa kami yang kurang sempurna ini, kesempurnaannya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang melimpahkan rezeki kepada kami, baik berupa kesehatan maupun hal-hal yang lain yang telah kami terima dari hari ke hari sampai pada hari ini. Bapa, perkenankan pada malam hari ini, di dalam persekutuan doa kami memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Persembahan yang merupakan sebagian kecil dari berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang kecil ini akan Tuhan terima dan kami memberikannya dengan segala ketulusan hati kami, dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan akan menerima dan Tuhan akan memberkati saudara kami yang mengelolanya. Apabila di dalam kami mempersembahkan Tuhan, ada dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Karena hanya Engkau yang akan selalu memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyampaikan doa ini. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami dari awal hingga saat ini. Inilah Tuhan doa-doa syafaat kami. Engkau mendengarkan,
Engkau mengetahui dan Engkau mengerti apa yang terbaik bagi kami semua. Biarlah doa-doa yang kami lantunkan ini Tuhan berkati. Dan kiranya Tuhan berikan apa yang seturut dan sesuai kehendak Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga bersyukur Tuhan menyertai kami di ujung persekutuan pada saat ini. Sebentar kami akan undur dari tempat kami masing-masing, di dalam kami bersekutu. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati, baik kami yang akan beristirahat pada malam hari ini, ataupun kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, demikian Tuhan doa-doa syafaat kami. Kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa yang selalu Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mendoakan pokok-pokok doa pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini ibadah persekutuan doa pada malam hari ini telah mencapai penghujung acara. Untuk itu mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 346, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kita pujikan bait yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu.